Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam ini kita akan membahas tentang beberapa sedekah yang paling utama di dalam agama Islam. Sedekah ada dua macam. Sedekah itu ada dua macam, fardun wa nafilah. Sedekah yang bersifat wajib dan yang bersifat sunnah. Ada sedekah yang bersifat wajib dan sedekah yang bersifat sunnah. Fal fardu kaz-zakat. Contoh sedekah yang wajib adalah zakat. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Al-Quran, khudh min amwalihim sadaqatan. Ambillah dari harta mereka sedekah. Maksud ayat ini sedekah adalah apa? Sedekah yang wajib berupa zakat. Zakat harta, zakat barang dagangan, zakat hasil pertanian dan yang lainnya yang sudah sampai nisab dan sudah satu haul. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika mengutusnya ke negeri Yaman. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa inhum ata'u laka bidzalik. Jikalau mereka sudah taat dalam urusan salat, fa akhbirhum, kabarkan kepada mereka, annallaha iftarada alaihim sadaqatan, bahwasanya Allah mewajibkan bagi mereka sedekah, tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim, sedekah yang diambil dari harta orang-orang kaya kemudian diberikan kepada orang-orang miskin. Niki yang dikatakan apa? Sedekah wajib. Sedekah apa? Sedekah wajib. Nabi kena sedekah wajib zakat. Taib. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengancam orang-orang yang tidak mau membayar sedekah yang wajib. Lamun sedekah si wajib, ancamnya si Allah. Dalam surat At-Taubah Allah mengatakan ayat ke-34, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah thumma la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menimbun emas dan perak, ngumpulang duit banda, kepeng, emas, perak, tanah, dan tidak menafkahkannya, mengeluarkan zakatnya di jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim, kabarkan kepada mereka tentang siksa Allah yang sangat pedih. Apa siksanya para jamaah? Lanjutan ayatnya, ayat ke-35, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Pada hari dipanaskan emas dan perak itu, harta kita akan dipanaskan.
di dalam neraka Jahannam dibuat menjadi setrika. Kemudian dengan harta itu Allah akan membakar dahi mereka, punggung mereka. Ya, jadi apa sih kumpulan teli dunia ini yang kita kumpulkan di dunia ini berupa harta, kita tidak bayar zakatnya, nanti itu akan dibakar oleh Allah, kemudian dijadikan setrika yang dengannya akan disetrika wajah kita, punggung kita. Hadza ma kanaztum li anfusikum. Allah katakan kepada kita, ini harta benda yang dahulu kau simpan di dunia. Nah, kan, ini dua benda si simpan di dunia ini. Baik. Kemudian juga dalam suatu hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddah." Tidaklah seorang yang memiliki harta emas dan perak, la yuaddi minha haqqaha, dia tidak menunaikan haknya, illa kana yaumul qiyamah suffihat lahu safaihu min nar, melainkan emas dan perak itu akan dibentuk seperti lempengan-lempengan dari api. Jadi harta yang kita kumpulkan ini para jamaah, yang tidak dibayar zakatnya akan berbentuk lempengan-lempengan api. Fa'uhmiya 'alaiha fi nari jahannam, kemudian dipanaskan, api dipanaskan lagi. Fayuqwa biha jambuhu wa jabinuhu wa zuhuruhu, kemudian dengannya akan dibakar, disetrika lambungnya, wajahnya, punggungnya. Kullama baradat u'idat lahu fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Setelah dingin lagi tubuhnya, kembali lagi dipanaskan pada suatu hari yang hitungannya selama 50.000 tahun. Berarti hadis ini dan ayat yang sebelumnya menunjukkan ancaman bagi siapa? Orang yang tidak membayar zakat. Taib. Dalam hadis yang lain, perhatikan para jamaah, ini wujud orang-orang yang tidak bayar zakat, keruan modelnya. Ya, kata Nabi SAW, man atahu Allahu malan, barang siapa yang diberikan harta oleh Allah, falam yuaddi zakatahu, mussila lahu maluhu yawmal qiyamati syuja'an aqra' lahu zabibatan yutawwiquhu yawmal qiyamah. Orang yang punya harta dan tidak membayar zakatnya akan dirubah wujudnya pada hari kiamat menjadi ular yang botak. Ular yang botak yang memiliki 2 titik hitam di kepalanya yang akan mengalunginya. Jadi dia akan pakai kalung dari ular. Thumma ya'khudhu bilihzamatayh, yakni bisidqayh. Kemudian dia mengambil dari kedua sisi mulutnya, mengatakan, ana maluka ana kanzuka, aku adalah hartamu, aku adalah harta simpananmu dahulu di dunia. Nah, tahu yang ngerawas ular ini lawan para jamaah? Ular ini akan berbicara, ini saya hartamu ini, yang dahulu di dunia engkau tidak mau membayar zakatnya. Taib. Kemudian yang kedua, ikhwatal iman, ya, sedekah yang bersifat apa? Sunnah. Sedekah apa? Nafilah. Baik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla,
ada beberapa sedekah yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Sedekah ini disebut adalah sedekah terbaik. Sedekah apa? Sedekah yang terbaik. Yang pertama adalah as-sadaqatus sirriyah. Ini termasuk sedekah yang sunnah, sedekah tersembunyi. Sadaqatun sirriyatun, sedekah yang dilakukan secara diam-diam, teduk-teduk, nyebuk-nyebuk, tak ada orang tahu dia bersedekah. Ndek narak dengan nau ia bersedekah, saking nyebuk-nyebuknya, seninaknya ndek na tahu, anaknya ndek na tahu, cuman si nau ia diri na mesa. Sampai-sampai orang-orang yang menyembunyikan sedekahnya, kata Nabi SAW, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Tangan kiri ya nanoang apa si sedekahana, si tangan kanan. Saking sembunyinya para jamaah. Makanya Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-271. Apa kata Allah Azza wa Jalla? In tubdus sadaqat fani'immahi. Jikalau kalian menampakkan sedekah itu baik. Kamu tampayang sedekahnya bagus, tapi dengan syarat harus selamat dari apa? Riya, selamat dari ujub, selamat dari apa? Sum'ah. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Namun apabila kalian menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang miskin, itu lebih baik bagimu. Itu lebih baik bagimu. Maka di sini diketahui, ikhwatal iman, kenapa tatkala kita bersedekah kepada orang miskin lebih baik disembunyikan. Atau ketika kita membangun tempat-tempat ibadah, mewakafkan sesuatu, lebih baik disembunyikan. Membangun masjid, membangun sekolah, membangun jembatan, menggali sumur, semuanya kalau bisa jangan ada orang yang tahu tentang sedekah kita. Kenapa? Satu, itu lebih menjaga keikhlasan, lebih menjaga hati kita. Yang jaga ikhlas ta para jamaah, lamun teduk-teduk, lamun nyebuk-nyebuk, ya papah na jummita ino silalah kita jaga na ini lah kelas seki sedekah deh itu jana pira 20 ara tanah sedekah anda ke geger wahyu para jamaah ya ndek lemuni dak dengan duit lagu dalam mangan nah betul jamaah ke yang mana akhirnya ujub. Kalau kita menyembunyikan sedekah kepada orang miskin, ya, maka apa manfaatnya? Kata para ulama ikhwatal iman, ya, ketika kita menyembunyikan sedekah kepada orang-orang miskin, maka kita menutup aib kekurangan saudara kita yang miskin. Lah, meni ternyata simbayang sedekah, oh iya si diri gatino. Maka kita menyembunyikan apa? Aib dan kekurangan saudara kita. Itulah hikmah kenapa sedekah itu disyariatkan untuk disembunyikan. Maka ada sebuah kisah ikhwatal iman yang dikenal dengan Zainul Abidin. Nama aslinya Ali ibnul Husain, cucu dari sahabat yang mulia Ali bin Abi
Thalib. Bahasa kita, cicitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya dikenal dengan Zainul Abidin. Nama aslinya Ali ibnul Husain. Padarani si papuna. Empu padarani si papuna. Siapa nama kakeknya? Ali bin Abi Thalib. Nama empunya Ali ibnul Husain. Disebutkan kisahnya oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lamin Nubala. Ya. Jadi anaknya yang bernama Abu Ja'far Al-Baqir mengatakan, ayahku ya, Ali bin Husain hidup selama 58 tahun. Selama dia hidup, dia senantiasa menanggung hidup beberapa orang yang ada di kota Madinah. Disebutkan dalam sebuah kisah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi, kana an-nas min ahli al-Madinah ya'ishun la yadrun min aina ma'ashuhum. Ada penduduk Madinah itu, dia hidup ya, tapi dia tidak tahu dari mana jatah hidupnya. Artinya ada orang yang ngasih dia makanan, sedekah, tapi dia tidak tahu dari mana asal makanan dan sedekah itu. Ketika Ali bin Husain meninggal dunia, faqadu dzalika alladhi kanu yu'tuna bil lail. Ketika Ali bin Husain meninggal dunia, mereka tidak lagi punya penghidupan setelah itu. Yang biasanya mereka jumpai kapan? Ketika waktu fajar. Ini buka lawang Bali, nebruk kendaitan, ternyata arak dengan ngembengnya sedekah. Jadi orang sekampung itu para jamaah yang ada di kota Madinah itu tidak ada tahu yang bersedekah ini siapa? Ali bin Husain. Bahkan istrinya sendiri, anaknya sendiri nggak ada yang tahu. Ya. Orang-orang mengenalnya dengan apa? Bakhil. Ya, Imam Az-Zahabi mengatakan, lihadza kana yabkhal. Oleh karena itu dia dikenal dengan pelit. Dia dikenal apa? Oh, pelit. Tapi sejatinya fa innahu kana yunfiqu sirran wa yadhunnu ahluhu annahu kayajma'ud darahim. Padahal dia bersedekah diam-diam para jamaah. Sampai istri dan anaknya mengira bilang kelam nang ngitung kepeng ngedang. Jadi istri dan anaknya ngira tiap malam itu ngitung apa? Ngitung uang, padahal dia masukkan ke dalam karung. Dia masukkan ke dalam karung yang terbuat dari kulit para jamaah. Dia pikul sendiri gandum roti ke rumah orang-orang yang membutuhkan. Jadi ketika meninggal dunia, orang yang membandingkannya itu tahu, oh ternyata dia yang punya sedekah selama ini. Dengan simpan dia yang mayat, oh ternyata ya sedekah ini yang mana? Baru orang tahu ternyata yang punya sedekah siapa? Ali bin Husain ini. Makanya, ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, ini contoh sedekah itu dengan apa? Dengan diam-diam. Baik. Kemudian sedekah terbaik yang keberapa? Yang kedua. Perhatikan ini. Sedekah dalam kondisi sehat. Nah, kanyakan tersehat ngene ini yang butuh baju bersedekah pada jamaah. Ndak pas sakit Ya, ketika kita sehat, inilah kondisi terbaik untuk apa? Bersedekah. Tapi biasanya orang yang sakit, oh saya berwasiat nanti kalau saya meninggal dunia wakafkan apa? Tanah saya. Nah, ini kita meninggalkan sesuatu yang lebih utama. Kemudian mengambil sesuatu yang tidak utama. Betul para jamaah, sedekah itu salah satu obat bagi orang-orang yang sakit.
Dan ini terbukti ketika kisah Imam Hasan Al-Basri rahimahullah didatangi oleh orang yang sakit di lututnya, keluar nanah dan darah selama 7 tahun tidak sehat-sehat para jamaah. 7 tahun. Wah udah putus asa, nggak ada obat, sudah datang ke berbagai macam tabib yang ahli spesialis, tidak sembuh-sembuh. Kemudian mengatakan kepada Imam Hasan Al-Basri, wahai Imam, saya terkena penyakit ini sudah selama 7 tahun namun tidak sembuh-sembuh. Berbagai macam tabib dan ahli kesehatan saya datengin, lagu darah hasilnya. Apa kata beliau? Kau pergi ke tempat orang yang membutuhkan air, gali sumur di sana, sedekahkan hartamu. Betul ternyata para jamaah. Dia pergi ke suatu tempat, di situ orang butuh air, digalikan sumur, sehat langsung kakinya. Makanya kata Nabi SAW, dawu mardakum bis sadaqat, obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Lagu lamun temele utama ndak pas nganti sakit. Ya. Atau cuma atas sakit kah atau bersedekah. Bawa lamun tersakit berjuru ampun mati. Lamun mati mendadak kan susah. Ya. Baik. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari wa Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, salah seorang lelaki datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ayyus sadaqati afdal? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedekah mana yang paling utama? Ini pertanyaannya, sedekah mana yang paling utama? Apa jawaban Nabi SAW? Dengar ini para jamaah, dengar ini. Wa anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqr wa ta'mulul ghina. Sedekah yang paling utama kata Nabi SAW, engkau bersedekah dalam keadaan sehat, dalam keadaan berat mengeluarkan harta. Dalam keadaan sehat, sekat nyugulang kepe. Dua sudah ini. Sehat, berat mengeluarkan harta. Wa ta'mulul ghina, dan mengharap kekayaan. Kayaknya kada bagus bisnis no. Bisnisnya lagi naik, hasil panen lagi naik, lagu berat nyugulang. Nah ini waktu yang paling utama untuk apa? Bersedekah. Karena apa para jamaah? Ini kondisi yang berat. Kita baru punya uang, ya, baru naik daun berbahasanya, ya, baru apa? Naik daun, ndek ketek atas gede yang, ya bahasa ini peribahasa, naik daun artinya lagi-lagi baru-baru ya berkembang bisnisnya. Wala tumhil hatta idza balagatil hulqum, jangan engkau menunda sedekahmu sampai nyawamu berada di atas kerongkongan. Nah, ini sedekah yang kedua, ikhwatal iman, yang terbaik. Kita bersedekah dalam kondisi sehat. Amikas, kondisi pilihan sedekah si bagus, si pertama sehat. Abu Sayyaf sehat. Oh, sehat lah. Oh, okay. Kurang sehat. Kurang sehat ya tak ada. Oh, kurang sehat yang tak ada. Baik. Kemudian sedekah yang ketiga, si ketelu. Sedekah setelah memenuhi kebutuhan wajib. Sedekah apa? Setelah memenuhi kebutuhan yang wajib. Amikas, ambil kebutuhan wajib. Hah? Simbe kebutuhan wajib, imbe oke. Imbe no aran kebutuhan wajib.
Ilah ilah. Pak Diana, himbe aran kebutuhan wajib apa? Nah, setelah kita memberikan apa? Kewajiban nafkah kepada anak dan istri. Iaran kebutuhan apa, Mami? Kebutuhan wajib. Ini kebutuhan keluarga aja. Namun kebutuhan keluarga aja luwe. Macam kebutuhan keluarga. Arak beli mobil. Ya, arak beli Honda, motor. Kebutuhan keluarga. Ini kebutuhan wajib kenana. Nafkah tiba istri dan anak. Ya. Nabi SAW mengatakan dalam Sahihul Bukhari, kata Nabi SAW, khairus sadaqah, sebaik-baik sedekah, makana an dhahri ghinan, adalah sedekah yang dikeluarkan selebih keperluan. Wah, cukup, sudah terpenuhi kebutuhannya, nafkah istri dan anaknya. Wabda biman ta'ul, mulailah dari orang-orang yang kamu punya tanggungan mulailah dari orang-orang yang kamu punya tanggungan nafkah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan dia sudah wakafkan masjid tapi apa? Istri dan anaknya terlantar. Tapi para jamaah Abu Bakar berbeda. Ketika bersedekah apa ditanya oleh Rasulullah, "Madza tarakta li ahlika?" Wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk istri dan anakmu? Taraktu lahumullah wa rasulah. Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Para ulama menjelaskan, di sini bolehnya mensedekahkan seluruh harta kalau memang dia punya keahlian dan punya skill untuk cepat mendapatkan ma'isyah kembali, penghidupan kembali. Ya, tapi kalau makan saja sulit, jangan coba-coba, Raja. Baik. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kafa bil mar'i itsman an yudayyi'a man yaqut." Cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa, dia menyia-nyiakan orang-orang yang dia punya kewajiban nafkah kepadanya. Berdosa lelaki yang suami yang tidak memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya, menyia-nyiakan. Ini ampun, kadang-kadang para jamaah subhanallah ya, saking kita ingin memberikan nafkah kepada istri dan anak kita, arak silalu tiba luar negeri meta kepen dah. Saking sulitnya para jamaah ini. Ya. Jadi kita penuhi, kita maklumi mereka. Ada orang-orang yang tidak dapat rezeki di sini, dia pergi ke merantau ke luar negeri apa? Kenapa? Untuk menunaikan kewajibannya, memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Yang keempat. Nah, ini si keempat aja sekat ini para jamaah. Sedekah dengan kemampuan maksimal. Ini si sekat kata ini. Ya. Punya 1M 500 juta diinfakkan. Oh, berat lagu ini para jamaah. Sedekah dengan kemampuan apa? Maksimal. Berat. Ini sangat sulit. Kenapa ya ikhwatal iman? Yang namanya sedekah dengan kemampuan maksimal ini tidak akan bisa terpenuhi kecuali dari orang-orang yang memiliki iman yang tinggi. Sekelas siapa? Abu Bakar, Umar. Apa Bu? Sedekah dengan kemampuan maksimal. Apa maksimal? Kemampuan puncak. Ya kan maksimal. Kemampuan puncak. Jelas Mami? Jelas lah. Apa maksimal Mami?
Ini luar biasa. Berarti paham ya Mami ini. Kemampuan paling atas sedekah. Bersedekah dengan kemampuan paling atas. Dalam hadis Abu Dawud disahihkan oleh Imam Al-Albani, Nabi SAW mengatakan, afdalus sadaqah, sedekah yang paling utama, juhdul muqil, sedekah maksimal orang yang tidak punya. Bedue kayak apa yang Arapira, satu siu lagu sanggup nyugulang sekat, sisanya untuk istri dan anak-anaknya. Ya, kurang-kurang iman, terus setengah kayak yang ini sekat per jam, setengah habis sekat. Dia 10% nang lah berat kita, apalagi ke setengah. Makanya ngengget Umar dengar Abu Bakar, apa katanya? Ya, hari itu Umar sangat bahagia para jamaah. Hari ini adalah kesempatan emas untuk mengalahkan Abu Bakar. Geger, dikeluarkan setengah hartanya. Ditanya Abu Bakar, berapa wahai Abu Bakar? Apa yang kau tinggalkan untuk istri dan anakmu? Allah dan Rasul. Tadu langsung Umar Bakar. Dan wah jelo ini jendagin kubu ngelahang. Wah mana? Hari ini aku tak sanggup sudah mengalahkan Abu Bakar. Umar, kamu berapa? Saya tinggalkan setengah harta saya. Setengah harta para jamaah. Makanya Imam Al-Baghawi dalam kitabnya Syarhus Sunnah mengatakan, hendaknya orang yang memilih untuk bersedekah dengan kelebihan harta dan menyisakan secukupnya untuk istri dan anaknya, kalau dia khawatir akan tertimpa fitnah kemiskinan. Maka beliau menjelaskan, Abu Bakar keluar dengan seluruh hartanya karena Nabi SAW tahu keimanannya Abu Bakar, tahu kemampuannya Abu Bakar. Kalau kita mungkin bala ini si Nabi ini sanggup itu aja. Tapi Nabi tahu kualitas siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Baik. Kemudian ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Nah, ini dah berat ini. Bersedekah kepada kerabat, terutama kerabat yang bermusuhan dengan kita. Berat apa penting ini para jamaah? Oh ilah, ya tekulu jamaah kini aja. Ya, ada negoro-goro bekang, mana? Ini berat ini para jamaah. Ingat para jamaah, Nabi SAW mengatakan, Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam hadis Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, afdalus sadaqah, sedekah yang paling utama, as-sadaqah ala dzirrahimil kashih, sedekah kepada kerabat yang mendendam dan permusuhan. Sedekah kepada siapa? Yang mendendam dan bermusuhan. Ya, makanya coba ini para jamaah, perlu dicoba ini. Yang musuhi kita ini ya, kasih dia apa? Transferkan endeng nomor rekening lamun dia semal bedaitkah? Kiriman apa? Kayak apa yang? Ya, atau titipan ngono cara. Titipkan dia. Tapi tentu ini akan kita lakukan apabila dengan paksaan hati kita. Kita akan butuh memaksa hati kita para jamaah. Kenapa? Sejatinya kita bermusuhan. Sejatinya kita saling tidak apa? Sukai. Otomatis ya, pendorongnya juga harus besar. Karena yang kita lakukan adalah perkara yang berat. Pendorongnya kuat karena yang kita lakukan adalah perkara apa? Perkara berat. Makanya pahala sedekah kepada kerabat itu ada dua. Kah, saya ini tahu.
pahala sedekah kepada kerabat itu ada dua. Siapa yang tahu? Pahala sedekah kepada kerabat itu ada berapa? Ada dua. Siapa yang tahu? Pahala sedekah kepada kerabat itu ada dua, Pak Ahmad. Sebutan dua nah. Terus? Alhamdulillah. Nah, ini jawabannya Abu Khalid benar. Barakallahu fiik. Pahala sedekah kepada kerabat itu ada berapa? Satu, pahala sedekah itu sendiri. Kemudian apa? Pahala silaturahim. Das mami? Pira? Dua. Saya pahala sedekah itu sendiri dan pahala menyambung silaturahmi. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu 'alal miskin sadaqah. Sedekah kepada orang miskin itu satu pahala sedekah. Wa hiya 'ala dzirrahim ithnatan. Sedangkan kepada orang yang memiliki hubungan rahim kerabat ada dua kebaikan dan pahala. Shadaqatun wasilatun, kebaikan dan pahala sedekah, dan pahala menyambung silaturahmi. Memikas pira? Dua. Saya pahala. Kayaknya memikas nih, spesialis pahala. Pahala dan menyambung silaturahim. Tapi ingat para jamaah, nah ini kita ingatkan ini. Lamun tawah bersedekah kah, jaga hati nih. Ndak sampai ngungkit, ndak sampai nyebut. Nah, ini saya sering sampaikan di beberapa tempat ini para jamaah. Karena apa? Kasihan kita sudah banyak mengeluarkan harta tapi sia-sia jadinya. Betul para jamaah, mungkin 5 tahun yang lalu ikhlas kita, ya. Tapi 5 tahun berikutnya siapa menjamin ikhlas? Sebut-sebut teh ya. Tahu deket tanah ini aku kapang ya. Kan udah molah-molah nengka. Nah, ini dia para jamaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis dari Imam Muslim dari hadis Abu Dzar, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. 3 golongan manusia yang tidak akan diajak berbicara oleh Allah. Allah tidak akan mengajak dia berbicara. Allah tidak akan memandangnya. Allah tidak akan mensucikan dosanya. Allah akan memberikan siksa. 4 dia dapat nih orang ini. 3 orang nih. 4 dia dapat. 1, tidak akan diajak berbicara. 2, tidak akan dilihat oleh Allah. Kemudian yang ketiga, dosanya tidak disucikan. Yang keempat, dia mendapatkan siksa yang pedih. Al-musbil, orang yang suka isbal. Yang kedua, al-mannan. Siapa? Orang yang suka mengungkit-ngungkit pemberiannya, nyebut-nyebut sedekahnya. Semeton. Iyo, ida beruk dah jadi panitia masjid ini. Tahu dah ke aku orang ni nyumbang keramik kanca kipas ini tene yang mana? No, sebut dia. Lai ikhlas dah. Ya. Lagu wah 5 tahun jera urang ya apa? Urang ikhlas. Ini bahayanya ini. Kemudian yang ketiga, wal munafiq sil'atahu bil halifil kadzib. Orang yang berusaha melariskan barang dagangannya dengan sumpah
palsu. Makanya hati-hati. Ikhlas itu dicari, ya, bukan malah kita suruh setan untuk mencurinya. Ini salah satu cara setan mencurinya dengan bagaimana? Kita diperintahkan, dibisikkan, digoda untuk mengungkit-ungkit dan menyebut pemberian. Dan ini banyak ini terjadi para jamaah. Biasanya kalau ada masalah ini, kita memohon keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Annal manna wal adha bis sadaqah kabiratun min kabairidz dzunub." Perbuatan mengungkit-ungkit, ya, sedekah dan menyakiti orang yang diberikan sedekah, ya, termasuk dosa besar. Termasuk apa? Dosa besar. Baik. Kemudian sedekah yang berapa? Yang keenam. Sedekah yang paling utama adalah nafkah kepada istri dan anak. Tidak lupa ini. Jadi kalau kita kasih istri kita belanja para jamaah, sedekah ini besar pahalanya. Kita kasih anak-anak kita ini kewajiban di samping pahala yang besar. Tidak lupa ini para jamaah. Kewajiban dait beli pahalanya. Tidak dilupa ibu-ibu endengin tapi semama ada ini. Semama aku tidak lupa beli pahalanya jadi aku. Ya. Taib, dalam hadis Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. 1 dinar yang engkau infakkan di jalan Allah. 1. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah. 1 dinar yang engkau infakkan memerdekakan budak. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin. 1 dinar engkau sedekahkan kepada fakir miskin. Dinar untuk berjihad, 1 dinar untuk memerdekakan budak, 1 dinar kepada fakir miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlika. 1 dinar engkau infakkan kepada istri dan anak-anakmu. A'zamuha ajran, lebih besar pahalanya daripada 1 dinar di jalan Allah, berjihad di jalan Allah kepada fakir miskin, memerdekakan tidak lupa ini para jamaah. Pahalanya sangat besar. Azan ini, ke azan dulu, azan dulu. Kah.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda amma ba'd. Silakan ada yang bertanya. Saya kah? Nah, dari titipan Allah niki ya hartanya banyak niki yang diinfakkan, beramalkan. Nah, ninggal bapaknya beramalkan atau ibunya niki kalau dia sudah meninggal diganti oleh anak sama. Terus Kira kumbi hukuman niki bodoh. La ilaha illallah. Kah? Ulah kita loading biar kita paham ini para jamaah. Jadi ibu saya bertanya, ada orang yang meninggal dunia ibu dan bapaknya katanya. Ya, kemudian dia sedekahkan ya untuk ibu dan bapaknya di jalan Allah Azza wa Jalla. Apakah akan ada penggantinya sedekah itu? Ya kayak Bu. Oh. Ya. Jadi ikhwatal iman, azzani Allah wa iyyakum. Ya, sedekah tidak akan mengurangi ya harta. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma naqasa malun min sadaqah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya sedekah itu tidak akan mengurangi apa? Mengurangi harta. Artinya bagaimana ikhwatal iman? Maksudnya kata para ulama, ma naqasat sadaqatun min mal, sedekah tidak akan mengurangi harta. Maksudnya dua. Kata Imam Nawawi ada dua. Sedekah tidak mengurangi harta maksudnya berapa? Dua. Satu, harta itu akan diberkahi. Harta itu akan dihilangkan bahayanya. Harta itu akan terus berkembang dengan keberkahannya. Ada harta yang berkah sedikit tapi dia cukup para jamaah. Tapi ada harta yang banyak tidak berkah namun selalu kurang. Nah itu dia. Maksudnya harta tidak akan berkurang dengan sedekah. Apa maksudnya? Akan terus diberikan tambahan berkah. Itu tafsiran yang pertama. Yang kedua kata Imam Nawawi rahimahullah, walaupun harta itu berkurang secara fisik, namun pahalanya akan terus ditambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betul, hartanya berkurang, namun apa? Di sisi Allah Azza wa Jalla pahalanya akan terus apa? Bertambah. Makanya kata Allah Azza wa Jalla, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Perumpamaan orang-orang yang bersedekah di jalan Allah
seperti sebiji butir, sebiji bibit yang menumbuhkan 7 bibit. Ya, satu kita tanam jadi berapa? Jadi 7. 7 lagi tumbuh menjadi tiap 100, setiap biji 100 berapa? 700. Makanya pahala sedekah itu dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Itu maksudnya para jamaah. Maka sedekah tidak akan berkurang, tidak akan mengurangi harta. Maksudnya 2, keberkahan akan terus ada pada harta, dihilangkan dampak bahaya. Kemudian yang kedua maksudnya pahalanya akan terus dilipat gandakan di sisi Allah. Jelas Abu? Nah, wallahu a'lam. Siap Bapak. Masalah sedekah nih. Mengingkat sedekahin musuh jangan. Sedekahin. Ya nah ini kan kena nanena kita sama sunnah nanena kita sama wahaji ni pun benang sesudah nono doa. Dek kena sedangan dari numbiangnya. Ilal. Subhanallah. Luar biasa perkataan anak EP ini Bapak. Masya Allah. Jadi memang ini kenyataan ini para jamaah. Ini kenyataan ini. Bahkan ada kadang-kadang dakwah ini difitnah dengan itu. Ada salah seorang ikhwan kita dulu di Mataram cerita. Ya, dicerita kok jangan di sana itu kalau ngaji katanya dibagikan duit katanya. Untuk ngaji itu bagi yang kita kepeng nasi indah. Saya coba datang ngaji katanya. Ternyata enggak ada orang bagi-bagi duit katanya. Enggak ada yang bagi-bagi apa? Nasi bungkus. Itu pas ada momen tertentu, pas waktu-waktu tertentu. Nah, sekarang pertanyaan Bapak nih, bagaimana ya dengan kita yang bersedekah kepada orang yang memusuhi dakwah ini? Kemudian apa? Namun ternyata mereka mengatakan, oh dia ngasih kita sedekah ini tujuannya apa? Menarik kita agar masuk apa? Dakwah sunnah. Kata temilu tama Wahabi katanya. Maka ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, bagi dia dosanya yang ngomong seperti itu, bagi kita pahalanya. Ya mau dosa, nah kita mau pahalanya. Lihat Nabi SAW ketika ada beberapa orang, tokoh-tokoh yang belum masuk Islam, dikasih sedekah yang banyak oleh Nabi SAW. Salah seorang sahabat dikasih 100 ekor onta. Langsung disuruh ya orang-orang yang berada di kabilahnya mengatakan, aslimu wahai kaumku pada tema Islam. Kenapa? Fa inna Muhammadan yu'ti ata'an man la yakhshal faqr. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngasih sedekah kayak orang yang tidak takut miskin. Kata pada tema Islam beng. Kumbena Nabi Muhammad girangnya nyade. Ya. Ngumbe-ngumbe ongkat nerukat penita Bapak, ya terpeduli wah. Ya. Yang penting kita gawe bagus. Nah, kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridho manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah kita dapatkan. Ngene gawe ta ara ongkat muni, ngene gawe ta mampu ya muni. Ya, jadi manusia tidak akan pernah berhenti menghujat. Jelas lagi Bapak? Nah, wallahu a'lam. Nah, silakan Pak Ahmad. Kita ingin bersedekah, tapi kita tidak punya kemampuan. Artinya di sini dalam keadaan fakir lah. Nah, terus. Jadi apa yang harus kita lakukan sehingga kita ikut bersedekah? Jadi pertanyaan Pak Ahmad ini kita melihat bersedekah lagu tidak kepeng. Ya. Jadi apa yang dikeluhkan oleh Pak Ahmad ini sudah dikeluhkan oleh para sahabat. Wah wakilange si Abu Dzar radhiyallahu anhu. Abu Dzar datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, zahaba ahlud dusuri bil ujur.
Wah Rasulullah, orang kaya dengan sugi nenek wah borongna pahala selapuna. Oh. Ngetung kata Abu Dzar rukat bin Nabi sallallahu. Ya, wahai Rasulullah, orang kaya ini semua diborong apa? Kumbekna para jamaah. Ya, Abu Dzar mengatakan dengan sugi nenek sholat, ita sholat. Ya, dengan sugi nenek puasa, ita milu puasa. Tentu apa ande? Betul tu. Nah, lagu saya ini kata Abu Dzar ibn Nabi sallallahu. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Tapi mereka punya harta, mereka bersedekah, kita enggak punya katanya. Kah, pembicaraan itu dulu. Apa kira-kira solusinya? Dikasih solusi sama Nabi SAW. Awalaisa qad ja'alallahu lakum tasaddaqun. Bukankah Allah menjadikan ada cara sedekah yang lain? Kah, enggak lupa cara sedekah si lain ini Pak Ahmad. Inna bi kulli tasbihatin sadaqah. Satu tasbih, satu sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah. Satu takbir, satu sedekah. Wa kulli tahmidatin sadaqah. Satu alhamdulillah sedekah. Wa kullu tahlilatin. Satu kali tahlilan la ilaha illallah sedekah. Jelas Pak Ahmad? Boleh subhanallah alhamdulillah wala ilaha wallahu akbar sedekah itu. Lagu ya disebut kepeng pe lamun pe bedoe. Wah aku bersedekah. Apa sedekah pe? Alhamdulillah. No. Wah itu bersedekah. Buah apa ke? Subhanallah no sedekahku dekah. Ya. Jadi ini bagi orang yang enggak mampu. Ini sedekah siapa? Bagi orang yang tidak mampu bersedekah. Jelas Pak Ahmad? Kan saya dulu. Kadang saya kah? Jadi kita sebagai suami ini kan kirang tak bersedekah jok sedina kan. Kan kirang tak ni. Nih baik. Jadi dek jari terserah wah. Nah, ini hukuman ni ke Ustaz. Jari ndek jari. Ya, jadi uangnya sedikit, kepengan nih cukup deh. Ya kena nih, Pak Ahmad. Iya wah. Jadi, ikhwatal iman azan ya Allah wa iyyakum. Kan makanan itu saya tiba tamat tulak mampu. Kan itu nggak kena. Maka sebenarnya kalau kita pelit sama istri kita pelit sama diri sendiri para jamaah. Ya, lamun pelit si bahasa nina, kita pelit tidak ditemesa. Ya, pelit sama diri sendiri berarti pelit kepada siapa? Diri sendiri. Makanya kalau memang tidak mampu ya kasih tahu baik-baik, jangan menyakiti para jamaah. Ya, pas itu ini cuma enggak bulan ini segini saya mampu kasih. Bulan ini enggak kena yang kue pe. Mudah-mudahan na bau cu. Lamunya na cukup tak sah. Ya perukat, pokoknya cukup wah. Iya, besakit tangan tunina ini aja. Jelas Pak Ahmad? Nah, wallahu taala alam. Mami. Misalnya ini Ustaz, kan istri kita semua kebutuhan sudah kita penuhi. Terus. Jadi biar jarang minta Ustaz, sampai semua kan semua tuh kita yang nanggung semua Ustaz. Bagaimana itu kalau kita simpan uang sebagian untuk tidak kita kredit itu? Artinya pertanyaannya ini kita sudah mencukupi kebutuhan istri, tapi kita punya simpanan yang lain, boleh apa tidak? Ya boleh, tidak ada masalah. Ya, makanya ikhwatal iman, kewajiban suami itu apa? Mencukupi kebutuhan sesuai dengan falyunfik mimma atahu Allah, kata Allah. Hendaklah dia memberikan nafkah sesuai dengan rezeki yang Allah berikan kepada dia. Makanya dalam Islam itu ada warisan, ilmu warisan. Mana harta suami ketika sudah meninggal dunia, besi tinggalang di ini akan jadi warisan tiba senina kan anak dah.
Jelas Mami? Iya, bukan harta istri itu yang akan jadi warisan bagi anak-anaknya, tapi harta antum pelungguh yang meninggal dunia. Jadi kewajiban kita memberikan nafkah kepada istri, tapi istri tidak harus tahu berapa jumlah gaji kita. Ya, yang penting apa? Kebutuhannya sudah tercukupi. Kita punya simpanan, kita bersedekah juga tidak ada masalah. Tapi kalau istri mau bersedekah harus dengan izin suaminya. Kalau itu harta suami. Tapi kalau harta dirinya sendiri tidak wajib meminta izin kepada suaminya. Wallahu ta'ala a'lam. Terakhir. Apakah sodeh kita bersedekah kepada ibu-ibu yang sudah meninggal dunia pahala setara dengan jihad? Terakhir. Jadi pertanyaan Pak Mukhtar ini tentang artinya memberikan kehidupan kepada orang-orang yang meninggal suaminya janda. Lihat hadis Muslim. Nah, dengar nih Paman. Besang udah mau, oke? Nabi SAW mengatakan as-sa'i 'alal ma'armalah kal mujahidi fi sabilillah awil qa'im al-laili as-sa'imun nahar. Orang yang memberikan nafkah kepada janda dan orang-orang miskin. Orang yang memberikan nafkah kepada janda dan orang-orang miskin seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Dan seperti orang yang rajin sholat malam. Dan seperti orang yang rajin puasa sunnah. Makanya sebagian para ulama mengatakan barang siapa yang tidak mampu untuk berjihad, kemudian tidak mampu sholat malam dan tidak mampu puasa siang hari, hendaklah dia mengamalkan hadis ini. Memberikan kecukupan kepada apa? Para janda dan orang miskin. Seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ngenget ya para jamaah ini. Tapi demikian kajian kita pada kesempatan malam ini para jamaah, mudah-mudahan bermanfaat. Kajian berikutnya di Masjid As-Sunnah Jorbat insyaallah taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahibati fillah, kita akan diberikan bersop-sop ya. Kulit cerah tapi banyak dark spot. Yang lain gak efektif. Coba Nivea Super Tan, 10 super vitamin dengan 100 kali konsentrat dan niacinamide, samarkan dark spot dalam 7 hari. Karena cerah aja nggak cukup, kulit cerah lebih nyata. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah sama-sama surah Al-Waqiah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil
رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة